Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Materi yang saya susun ini dibimbing oleh Bapak Rizky Ananda, SPD GR sebagai pengajar praktek dan Ibu Jumaina, SPD MPD sebagai fasilitator 09.97 BGP NTT. A. Penerapan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai manusia, khususnya kita sebagai pendidik, pasti merasa emosi terhadap sikap dan perilaku murid terhadap kita, sehingga kita seringkali marah, cemberut, kecewa, dan merasa kita gagal menjadi pendidik yang baik, sehingga kita perlu menerapkan teknik stop pada waktu yang tepat. Teknik stop yaitu S. Stop, berhenti sejenak, T. Take a breath, ambil napas dalam, O. Observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P. Proceed, selesai dan lanjutkan. Manfaat yang terjadi di balik teknik stop: mengambil jeda atau menyadari napas. Saat jeda, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam fokus. Napas yang terkontrol akan mengurangi kecemasan atau tingkat stres dan mendukung kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Teknik stop ini sangat membantu kita untuk bisa mengendalikan emosi kita saat terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan. Cara sederhana untuk menerapkan latihan mindfulness. A. Membuat tulisan. Menulis apa saja yang ada dalam pikiran yang muncul saat ini tanpa menilainya. B. Mendengarkan atau bermain musik dan rasakan nada yang terdengar dengan penghayatan. C. Menyeimbangkan perasaan yang muncul. D. Mensyukuri apa saja yang terjadi hari ini. E. Menggambar, mencoret, dan mewarnai dapat meningkatkan fokus pada prosesnya. Melakukan body scanning, yaitu teknik yang bermanfaat untuk mengenali letak nyeri atau rasa tidak nyaman pada anggota tubuh, bahkan meredakan stres. G. Melakukan peregangan otot untuk mengurangi ketegangan seperti berdiri, berjalan, dan gerakan ringan lainnya. Urgensi pelaksanaan PSE yaitu untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Oleh karena dasar dari semua proses yang terjadi di sekolah adalah murid, maka sebagai pendidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan. 2. 5 dasar kebutuhan manusia. 3. Nilai dan peran sebagai guru. 4. Komunitas pelajar. Dan yang kelima, implementasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik, sehingga kompetensi sosial emosional murid-murid menjadi optimal. A. Budi pekerti, watak, karakter sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah persatunya budi, sehingga menimbulkan pekerti, tenaga, olah, raga, karya. B. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud, dan tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. C. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang menjadi murid sebagai pelajar sepanjang hayat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5 dasar kebutuhan manusia. Murid sebagai manusia pasti memerlukan pemenuhan berbagai kebutuhannya, seperti penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, bertahan hidup, dan kesenangan. Sehingga kompetensi sosial emosional yang sudah ada dalam dirinya pasti akan terganggu, sehingga sebagai pendidik perlu memenuhi kodrat murid dengan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bermakna bagi hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional. Nilai dan peran sebagai guru. Guru perlu menunjukkan nilai dan perannya dengan baik, sehingga proses pengembangan KSE bisa terwujud antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan komunitas belajar. Komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah dan di mana mereka berpartisipasi aktif untuk menemukan masalah yang ada serta menemukan solusi pemecahan masalahnya, serta mewujudkan visi misi sekolah. Interaksi yang terjadi dalam komunitas belajar juga dapat mendorong semangat untuk meningkatkan 5 KSE, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Interaksi positif yang terbangun dari warga sekolah menyebabkan meningkatnya saling percaya dan meningkatkan empati serta dapat meningkatkan 78% kualitas prestasi akademik murid berdasarkan disiplin with love and logic, Teacher Handbook, Klein or Fay Institute. Implementasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan utama yang berlangsung dan sering terjadi di sekolah adalah proses belajar, sehingga penerapan 5 KSE sangat menentukan kematangan sosial emosional murid. KSE ini bisa terimplementasi seperti pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah. 5 KSE sebagai budaya sekolah juga sangat diperlukan karena akan menunjang dalam pertumbuhan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini bersama di dalam proses belajar, di kelas dan di sekolah. Proses pembelajaran secara umum juga dapat menciptakan well-being, seperti memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. B. Penerapan KSE sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Menjadi teladan. Memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Contohnya, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. 2. Belajar. Merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional. Contohnya, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. Berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya. Mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik dan mental, mengagendakan sesi berbagai praktik baik pembelajaran. 3. Berkolaborasi. Menciptakan struktur bentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan
untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Contoh, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. C. Kerangka kompetensi sosial emosional atau KESEL. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, dan mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kedua, manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, serta mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. 3. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian dan perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. 4. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, serta turut membela hak-hak orang lain. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun dasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas, dan yang terakhir, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Salam dan bahagia, Ibu, Bapak Guru hebat. Semua warga sekolah bergerak, Indonesia maju.
Terima kasih.